kalau kita kan banyaknya kementerian lembaga yang sudah ada. Nah, ini kan harusnya ini dirampingkan dulu. Nah, ya itu kan, saya pengen dengar tuh. kita. Saya pengen tanya sebenarnya siapa sih yang dimaksud itu raja-raja kecil tuh? Kalau tafsirannya Mas Trubus. Iya, raja kecil saya lihat itu Mas, ketua-ketua parpol yang duduk di itu yang mungkin. Ini yakin nih ngomong ini ketua-ketua parpol ini. Iya, karena yang di kabinet kan ngomongnya ketua-ketua parpol. Itu yang justru presiden harus hati-hati, jangan sampai terjebak sama sekali tidak mau melaksanakan, tahu-tahu dianggap tidak melaksanakan undang-undang, akibatnya apa? Impeachment. Tentang anggaran yang diblokir. Ini kan sementara diblokirnya kan? Pasti. Ya nggak kan, mungkin selamanya. Ya kan, makanya. Bapak, Kang Jaka cepet-cepet aja. Pasti. Aneh. Karena ex mantan sekretaris otoritas. Walaupun kalau kita publik mengatakan belum tentu Pak bisa selamanya itu. Kan? Bisa selamanya. Bisa selamanya kan? Ya, 2028 paling bisa dicairin baru bisa. Kalau kondisi karena Kalau presiden punya alasan loh Mas. nah, apa tuh? Asta Cita itu harus dilaksanakan. Itu Ada MBG pula kan? Ada MBG, yang ada butuh- kesehatan Nggak. gratis. Tapi jangan lupa Pak, ada Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 21. Ya betul, tapi kan nggak harus dilaksanakan hari ini Pak. Kan bisa saja nanti setelah presiden berikutnya juga nggak apa-apa. Nggak harus Pak Prabowo. Prabowo mengatakan saya sudah Pak, melanjutkan itu ada sesuai ini. tahapan Pak. Di situ ada tahapan. Itu perintahnya kan tahapan. Iya betul. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini, itu yang justru presiden harus hati-hati, jangan sampai terjebak sama sekali tidak mau melaksanakan, tahu-tahu dianggap tidak melaksanakan undang-undang, akibatnya apa? impeachment. Ya karena gini, kalau Makanya dibaca benar Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 21. Apa sih tahapan pembangunan? Ketika kata blokir dari Menteri Dodi itu muncul, Iya. banyak anggota DPR yang langsung menyambar. Oh, saya sepakat. Iya, Diblokir sepakat. karena memang tidak menemukan urgensinya saat ini. Iya. Yang lebih penting adalah menggerakkan sektor ekonomi Makanya rakyat dulu. undang-undangnya gitu. harus dibenerin dulu. Kalau memang tidak menemukan urgensi, Hmm. jangan menerapkan tahapan itu. Tapi kan di undang-undang nggak ada batas-batasan Pak. Ada Pak. Batasan sampai target tahun Ada, ini harus ada, sampai Pak. ini. Ada Pak. Tahun ini. Ada Pak. Kalau Kan ada rencana induk, ada perincian rencana induk. Jadi Betul. itu yang harus dibaca. Rencana induk di undang-undang itu 300 halaman. Itu tahapannya jelas. Tahapan 2022 sampai 2024 harus bangun apa, 2025 sampai 2029 bangun apa, 2030 sampai itu ada. Betul, iya ada roadmap. Nah, kita baca di buku Nah, itu seperti itu kan perintah undang-undang. Sekarang kita mau baca itu sebagai, saya orang hukum soalnya. Kita mau anggap itu perintah undang-undang apa bukan? Perintah itu untuk siapa? Even untuk semuanya. Makanya saya kemarin waktu itu juga bilang, harusnya DPR juga menganggarkan, karena itu perintah juga berlaku untuk DPR, berlaku untuk MA. Mungkin karena duitnya nggak ada, Mas. Kalau soal duit nggak ada, itu nggak ada kan. Jadi pembangunannya ini pembangunan KPBU-nya saja yang ditegasin sekarang. Jadi kalau begitu, kan Kalau artinya Kalau duit kan masalah manajemen, lah, Pak. iya, artinya kan negara konsentrasinya menerima ke uang KPBU dari pajak, aja, Pak. dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Nah, perencanaan itu kan mengacu kepada aturan hukum yang ada. Mana lebih penting misalnya membangun ini dengan ini, yang ini dasarnya adalah janji kampanye, yang ini dasarnya undang-undang. Kan harus dilihat juga gitu. Kalau saya ya. Ya tapi kalau begitu caranya Pak Prabowo 2009 nggak kepilih, Mas. Kalau itu yang dilaksanakan. Berat ya. Harus mendahulukan masa Asta Cita itu, MBG itu, MBG itu nggak mungkin. Mahal juga kan itu kan ongkosnya Berat. kan. Kalau itu yang ini kan secara linier pengertian ini. Betul itu Ya, saya juga artinya setuju. undang-undangnya harus Tapi boleh dirubah, tapi undang-undangnya kan harus dirubah. mungkin tidak perlu merubah Pak, menurut saya. Itu nanti mungkin pengertiannya ditarik saja ke ini KPBU-nya. Jadi pembangunan jalan tapi KPBU. Nah, Ya, sementara boleh. untuk negara Itu boleh. sumbangannya sedikit saja, diperkecil makin hari makin Masalahnya ada diperkecil yang aja. kasih tahu beliau nggak untuk Itu harusnya kita kesana ngasih tahu Pak. Jangan mana. Saya sepakat, Pak. Jadi tapi gini, saya yakin kok itu saya presiden mengatakan nggak begini, kepilih. maksudnya Nah, adalah caranya. bahwa jangan terlalu melihat pembangunan IKN itu hanya berbasis APBN. Ya. Justru kreativitas itu dituntut bagaimana yang 20% APBN, modal itu sudah keluar 75T kurang lebih kan. Iya. Masa dari 75T keluar modal kita nggak Kok nggak mampu ada menarik apa-apa? investasi. Nah, berarti ketua IKN yang harus inovatif, cerdas, cari cuan. Itu harusnya. Berarti diarahkan ke sana, bukan menghabisi APBN yang sudah dianggarkan. Itu harapan Itu, saya di harusnya podcast seperti yang itu. lalu saya bilang, Pak Basuki ini kan ahli pembangunan infrastruktur. Saya berharap wakilnya, kan belum ada nih, wakilnya itu adalah orang yang mampu mensupport beliau tadi, Cari cuan. cari cuan, gitu loh. Gitu. Sekarang kita tarik nih persoalannya ke
efisiensi anggaran, efisiensi belanja dari Pak Prabowo itu. Jadi lebih dari sekadar IKN. Ini kan juga impact-nya luar biasa. Ya. Kita sudah baca di mana-mana sekarang. Misalnya kayak KPAI udah menjerit. Nggak bisa lagi melakukan pengawasan di tahun 2025. Nggak ada uangnya. Padahal itu yang harus kami kalau ke daerah bukan sekedar seremonial kayak pejabat kalau kementerian lain. Kami harus kedampingi itu kasus anak-anak yang dilanggar haknya gitu kan dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Tuh. Atau banyak lah ya. Atau misalnya kayak beasiswa sampai batal itu bahaya. Ya atau sebenarnya misalnya ini Mas. pengurangan pegawai TVRI, RRI. Ya, itu. Karena itu. Jadi bagaimana melihat ini nih bahwa efisiensi itu seperti nggak bisa ditawar, tapi juga kemudian impact-nya makanya gini nggak Mas. bisa berjalan normal gitu kementerian lembaga. Kalau kita kan banyaknya kementerian lembaga yang sudah ada. Nah, ini kan harusnya ini dirampingkan dulu. Nah, itu kan, saya pengen dengar tuh. Kita banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak berkait dengan pelayanan publik. Tidak ada kebutuhan publik. Contoh misalnya urusan ASN itu ada 3. Ada Kemenpan RB, ada BKN, ada LAN. Itu BKN LAN itu ditutup saja. Jadi untuk khusus Kemenpan RB itu arahnya sudah digital. SPBI Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Digital. Berarti semuanya harus itu. Urusan pangan sudah Badan Pangan, Bulog, kemudian Badan Gizi, apalagi itu jadikan Menteri Pertanian satu urusan pangan. Jadi kita tidak lagi bertumpang tindih seperti itu. Ini kalau mau efisiensi. Nah kemudian TVRI juga sama. TVRI itu pemimpinnya itu harus orang yang pintar cari melakukan public private partnership. Cari anggaran lain. Jangan kemudian dengan adanya efisiensi kemudian dia ngorok karyawannya. Lah karena kamu nggak bisa jadi pemimpin seorang. Kalau begitu direformasi dia, diganti pemimpinnya. Cari orang yang bisa mengembangkan itu sesuai dengan tanggung jawabnya ini. Kalau enggak, caranya kemudian ini kan cara berpikir orang swasta, pabrik. Lah pabrik itu punya sendiri, perusahaan punya saya sendiri nih. Taruhlah karyawan saya banyak, sementara cash flow saya turun, profit saya turun, ya udah potong aja. Lah ini kan TVRI kan punya negara, Mas. Kaitannya dengan publik, kepentingan publik. Informasi ini kepentingan publik. TVRI lahir sebagai bentuk apa? Tuntutan publik. Ya kan informasi-informasi kan dari publik. Nah, jadi kalau memang mau seperti itu supaya tidak berdampak, ini kan tadi dampaknya sama kalau kita mengenai PU dipangkas kan, jalan jadi berlubang-lubang itu. Nah, ini kan sama. Kalau ini yang terjadi kemudian kita buru-buru memangkas itu, harusnya kan mencari dibenahi, pemerintah harusnya segera ini mengambil tindakan langkah-langkah, panggil itu semuanya yang pada ini. Gimana langkah Anda saudara ketika ada ini kan baru ada invest ini. Pemerintah belum menurunkan ini program apa saja yang akan ini kan masih disusun nih sekarang. Nah, kemudian baru nanti pihak TVRI menjadi mencari solusi terhadap ini, tidak buru-buru mengkat. Karena begitu mengkat itu nambah pengangguran lagi, Mas. Ekonomi kita tambah ini karena segala sesuatu jadi beban negara semua. Beban negara apa? Karena kemudian kita, kan saya katakan, kita ini jujur saja gagal dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena begitu banyak Gen Z yang menganggur, begitu banyak milenial yang akhirnya terpaksa turun kelas. Nah, dari sini, kalau misalnya pemerintah nanti berkontribusi, ini kan jadi seolah pemerintah berkontribusi menciptakan pengangguran, Mas, ini. Ini semuanya jadi, apalagi kata-kata ini kan demi MBG Pak Prabowo lah. Prabowo kan otomatis mencederai citra Pak Prabowo sendiri seolah-olah ini di kalangan karyawan ASN yang karyawan misalnya istilahnya kata kontrak lah, karyawan honorer lah, karyawan ini yang apalah gitu yang di endorse atau apa. Itu kan otomatis persepsinya gara-gara MBG ya jadi saya begini. Kan jadi jelek, Mas. Masa negara sifat seperti itu. Ini jelas sesuatu yang harus direformasi, Mas. Harus dievaluasi seperti apa. Ini saya khawatir di tempat lain akan muncul seperti itu. Nah, nanti kalau ini sampai tumbuh ke daerah, Mas, muncul nanti daerah-daerah pembangkangan, Mas. Kan khawatir kita. Nanti saya merdeka aja pisah dari Indonesia daripada kita di ini. Berbahaya, Mas. Pikiran desintegrasi akan muncul. Ingat ya, ada daerah yang kategori Jakarta ini daerah sudah mapan. Punya PAD, segala sesuatunya sudah ada. Ya kan? Sekarang ada namanya daerah otonomi baru, DOB. Kita banyak sekali daerah-daerah di Bogor banyak sekali. Jawa Barat itu jagonya pemekaran. Wilayah pemekaran. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayahnya itu tok, Mas. Bukannya udah lama ada moratorium untuk ada pemekaran. Sekarang pemekaran itu kan menjadi sumber di masalah. Iya, Cirebon. Pecah lagi. Nah,
Maksud saya ini kesalahan-kesalahan lalu. Ini kan menyebabkan sekarang mereka ini daerah-daerah yang dulunya PAD-nya nggak ada kecil. Semua cuma mengandalkan dana transfer daerah. Dana alokasi umum DAU. Dana alokasi khusus. DID, daerah insentif daerah. Hanya itu yang diimankan. Nah mereka untuk membiayai birokrasi. Ujung-ujung sekarang begitu dipangkas. Ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa menggaji. Nah ini kan harus dievaluasi Mas menurut saya. Jadi supaya tidak muncul ini. Tapi bagi daerah yang sudah gemuk, munculnya jadi raja-raja yang dikatakan Pak Prabowo raja-raja kecil yang selalu menuangkan. Itu kan sebenarnya kepala-kepala daerah yang merasa diri sebagai orang yang sudah mampu, nggak bisa digoyang-goyang, kebal terhadap hukum. Ya mesti itu akan muncul seperti itu Mas. Mas, boleh nggak saya bilang saat ini ada situasi yang paradoks. Ketika pemerintahan Pak Prabowo sekarang teriak-teriak efisiensi, betul. Tapi membentuk struktur pemerintahan yang gemuk, yang luar biasa. Tambahannya banyak banget tuh kementerian dan lembaganya. Ya itu jadi akhirnya cara boros kan jadinya. pemilihan itu nggak salah. Artinya memang ini yang harusnya dilakukan pemerintah sambil melakukan evaluasi. Artinya apa? Di samping lembaga-lembaga yang sudah ada dan lembaga-lembaga yang dibentuk ini masih sinkron dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan masyarakatnya kalau memang dia kebijakannya populis kan tantangannya ke situ Mas. Artinya semua yang disesuaikan kebutuhan. Kalau ada lembaga BRIN misalnya, BRIN ini menentukan masa depan. Kita jujur aja masyarakat kita tembakau, petani tembakau itu banyak jutaan di Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Sekarang BRIN harusnya diminta meneliti apakah fungsi tembakau itu hanya untuk rokok. Bapak saya tidak merokok kita ini. Apakah rokok itu menyebabkan sakit kan juga. Jadi harus dicari fungsinya tembakau selain rokok apa. Nah kan harusnya begitu ya. Jadi berbangsa untuk masyarakat, bukan membuat jurnal Mas. Kalau bikin jurnal bapak saya mah bisa bikin jurnal tiap hari. Nah jadi itulah yang menurut saya harus dibenahi. Begitu Mas. Jadi kemudian ada lembaga-lembaga yang kategori juga dalam konteks yang banyak menyerot anggaran yang publik itu di daerah itu banyak sekali yang karena dibentuklah OPD yang bentuknya membengkak semua Mas. Itu kan menyedot anggaran yang selama ini harapannya hanya pada dari DAU, DAK. Kenapa di sana ada Disimpo, semana di mana dinas? Apakah harus di pusat harus ada? Ini kan pertanyaan. Begitu pusat dibentuk kementerian baru, ya kan, kementerian lembaga baru. Ya. Di daerah apakah harus ada? Di daerah ada BRIN pusat, ada daerah ada Brinda daerah. Kan ini kan sesuatu yang kemudian anggaran harus ini juga. Nah ini harusnya dilakukan satu masalah. Iya pembenahan Mas secara organisasi, strukturnya harus dibenahin semua. Seiring kalau memang efisiensi, apakah ini sedang dilakukan, sedang dipertimbangkan oleh pemerintah, ya mudah-mudahan saja yang kita bicarakannya ada masukan bagi pemerintah. Karena kalau enggak, paradoksnya itu Mas, berat jadinya. Yang muncul jadi ini. Nanti wah ini di saya diberhentikan di ini karena anggarannya untuk MBG. Ada kan MBG-nya jadi babak belur Mas. Kalau padahal MBG itu dibutuhkan masyarakat karena memang animo masyarakat tinggi. Cek kesehatan gratis, animonya masyarakat tinggi sekali. Fasilitas rumah sakit kesehatan masih minim sekali. Puskesmas nggak siap. Sementara masyarakat sudah berbondong-bondong pengennya cek gratis. Ujung-ujung nanti larinya kemana? Pengobatan gratis. Sementara pemeriksaan dengan pengobatan kan beda. Iya. Nah, pengobatan siapa yang tanggung jawab yang biaya obatin? Kalau punya duit, dia mandiri bisa. Kalau nggak punya duit, ya BPJS. Kalau anggota BPJS. Sekarang BPJS mampu nggak membiayai itu semuanya? Itu kan pertanyaan. Mas Trubus tadi bilang ada raja-raja kecil kan di penjelasan Mas Trubus yang komprehensif itu. Saya pengen tanya sebenarnya siapa sih yang dimaksud itu raja-raja kecil itu? Kalau tafsirannya Mas Trubus? Iya, raja-raja kecil kalau saya lihat itu Mas, ketua-ketua parpol yang sekarang duduk di itu yang mungkin. Ini yakin nih ngomong ini ketua-ketua parpol ini. Iya, karena yang di kabinet kan ngomong ketua-ketua parpol. Orang-orang parpol bisa saja. Yang kedua adalah ASN yang selama ini menikmati dari bocoran anggaran itu dengan program-program yang sifatnya bottom up tadi. Yang ketiga adalah kepala daerah yang selama ini sudah menganggap dirinya raja. Tapi raja karena apa? Karena mereka dipilih oleh rakyatnya sendiri, ya kan? Dia harus mengatur dirinya, dia punya visi sendiri. Ngapain saya harus patuh kepada pemerintah pusat kan gitu. Jadi ini bisa dimaknai tiga Mas. Dalam arti bahwa bagaimanapun juga orang publik menilai macam-macam Mas. Ya kan di kabinet ada dulu calon wapres masuk juga jadi di kabinet dan orang memikirkan seperti itu. Artinya karena Pak Presiden harus merangkul orang yang dulu sudah menjadi pesaingnya menjadi ini. Oh nggak apa-apa, ini kan dulu Pak Prabowo juga dirangkul sama Pak Jokowi. Ini kan sesuatu dari pembenahan yang kemudian di publik tafsirannya di macam-macam gitu loh Mas.
Nah inilah kemudian ketika beliau mengatakan, ini juga beliau nggak jelas juga, yang maksud Raja Kecil opo, kan harusnya kan dijelasin dulu Raja Kecil itu maksudnya ini kan gitu. Akhirnya Perlu harusnya penjelasan itu. publik menafsirkan sendiri-sendiri. Ya kita menafsirkan kan nggak salah, wong kita cuma mengira-ira bahwa mungkin ketua-ketua partai yang ada di situ. Karena apa? Karena kemarin yang terjadi gonjang-ganjing gas melon itu ketua partai, Mas. Nah kan kita jujur ya, itu ketua partai. Ini kan kita anggap, coba kalau itu kemarin berhasil Pak, sukses itu. Programnya Pak ini sukses melaksanakan apa yang gitu. Maka Pak Bali jadi pahlawan, Mas. Ini karena gagal. Tes itu masyarakat begitu, jadi ini akhirnya jadi sementara udah kembali ke pengecer lagi. Tapi mungkin suatu saat ditata lagi karena begitu sedotan anggaran terkait dengan subsidi, Mas Melu tinggi sekali, Mas. Bayangkan per tabung itu 30.000 subsidinya. Iya. Ya, kan berapa per tabungnya? 1 kilonya antara 10 sampai 12.000. 12.000. Iya, 12.000. 1 kilonya. 1 kilo kan. 1 kilo. Nah, ini kan sesuatu yang real. Kemudian dijual di masyarakat itu ada 17.500, ada yang sampai 23.000, ada yang 25.000 juga dijualnya itu. Kan jadi ini kan yang mau ditata oleh pemerintah. Saya sepakat itu ditata supaya apa? Hanya masyarakat sama. Seperti Jakarta sekarang lagi memikirkan bagaimana kalau itu pembayaran pakai QRIS. Oke, pakai QRIS, saya katakan kalau memang itu harganya sesuai 12.000, 12.500 dapatnya itu. Kalau memang ketakutan akan ada ketidak tepat sasaran itu, Mas. Artinya begini, Mas, bahwa publik itu selalu punya pikiran-pikiran, ya, punya kehendak-kehendak, punya pandangan-pandangan yang menempatkan pada kondisi-kondisi realnya. Artinya kalau kemarin kebetulan gas melon itu yang ramai adalah ketua partai, ya, orang mau mengasumsikan, wah ini jangan-jangan ketua partai juga yang ini. Di situ ada ketua partai yang justru jadi menteri juga, ada ketua jadi Menko, ada ini. Kan orang pikiran jadi kemana-mana, Mas. Karena apa? Pemerintah sendiri aja, presidennya nggak jelasin aja yang maksud adalah ini. Jelasinnya nggak usah dengan bentuk kata-kata, Mas. Langsung minggu ini atau minggu depan atau bulan ini langsung menghasilkan yang namanya reshuffle. Berarti yang dirasel itulah yang namanya yang tidak sejalan dengan saya, yang membangkang pada saya. Itu dong makin. Jadi Mas terus nunggu reshuffle ya? Ya nunggu reshuffle lah. Reshuffle itu berarti kalau reshuffle itu benar, oh itu yang dimaksud adalah mereka-mereka yang kategori membangkang. Nah, kalau Bapak sama saya kan nggak ada. Mas, saya mau balikin ke IKN lagi nih. Nah, silakan aja. Tentang katakanlah kekhawatiran IKN akan mangkrak karena Menteri Dodi bilang anggaran diblokir, itu tadi udah kita panjang lebar kita bahas. Tentang persepsi terminologi itulah kemudian. Tapi ada satu lagi yang saya pikir juga jadi dasar untuk publik meragukan kelangsungan lanjut apa enggak ini IKN dari katakanlah dari lembaganya, dari organisasi IKN-nya. Ini mumpung ada Kang Jaka nih, kan kita merefer pada ada 2 petinggi mundur kan, tuh kan, kepala dan wakil kepala dimundurkan. Nanti saya tanya Mas Terbus nih kalau gitu kan. Pak Bambang Susantono, Pak Doni Rahayu, dua-duanya kita tahu punya reputasi individual, reputasi personal yang nggak diragukan di bidangnya. Kayak Pak Doni kan udah lama membangun BSD City kan Sinar Maslen itu kan yang kalau nggak salah dijadikan salah satu acuan untuk membangun IKN karena BSD itu dianggap sudah memenuhi konsep smart city, green city, sustainability gitu kan. Tapi kan kemudian berdua itu hampir berbarengan mundur. Saya pengen konfirmasi nih. Kalau saya pernah dengar bicaranya pengamat kebijakan Andrinov Caniago, dia juga ex kepala Bappenas, dia tahu betul persoalannya. Merancang ini juga Undang-Undang 3. Di situ. Itu karena ketika sedang berjalan IKN yang akan ditargetkan sebagai ibu kota politik katakanlah gitu kan, pemerintahan, itu di tengah jalan Pak Jokowi waktu itu punya mau yang lain, digeser juga mau jadi kota ekonomi, kota bisnis. Itu yang membuat, kalau Pak Andrinov bilang, ya 2 ini akhirnya nggak bisa mengakomodasi itu. Dan akhirnya mundur. Karena di tengah jalan itu ada perubahan konsep, lari dari konsepnya. Perubahan paradigma. Nah, itu benarkah, Kang Jaka? Jadi bukan karena perseteruan berdua itu, kepala dan wakilnya itu, yang ini agak lain kan pendapat ini kan? Pertama kalau dikatakan perseteruan Pak Bambang Pak Doni tidak ada, sudah clear ya. Nah, kalau penyebab mundurnya itu menurut saya memang yang terjadi sebetulnya adalah ada kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan menjelang 17 Agustus.
itu akan sulit dilakukan ketika kepala itu dilakukan di 3 instansi. Ada unsur otoritanya, ada unsur Kementerian PUPR-nya, ada unsur pertanahan. Karena pembebasan lahan segala macam. Nah itu saya bisa gambarkan gini, mungkin beliau paham nih. Birokrasi kalau kerja memang tuh nggak akan secepat swasta. Ya. Karena proses pengambilan keputusan itu naik turun. Berjenjang rumit. Apalagi 3 menteri. Ini masuk sini perintahnya, ini dibahas lagi ke bawah naik ketemu. Nah jadi waktu itu untuk pembebasan lahan itu juga membutuhkan suatu aksi yang lebih cepat. Nah jadi pilihannya adalah mengganti Pak Bas dan dari ATR Pak Bambang jadi kepala di sana atau sebaliknya. Itu yang saya lihat ya. Kenapa? Kalau Pak Bambang harus megang PU, beliau pasti kewalahan. Kenapa? Selama ini beliau hanya memegang otorita. PU itu seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau dibalik, Pak Basuki, beliau udah biasa memegang seluruh Indonesia, termasuk proyek di otorita itu di bawah PU juga. Jadi, dan kami ketika Pak Bambang dan Pak Doni selesai, kami rapat itu, Pak Basuki mimpin, ada Pak Raja Juli, ada dirjennya PU, ada dirjennya ATR, ada deputinya otorita, sekaligus cepat jadi proses. Pak ini pembebasan ini butuh gini. Oh dananya dari mana gini. Semua tuh langsung dibahas sekali. Itu percepatan sehingga terasa dari Juni ke Agustus itu banyak penyelesaian persoalan di lapangan yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan. Itu satu. Jadi Pak Bambang sama Pak Doni dianggap tidak mampu untuk bukan tidak mampu. itu. Pilihannya kan itu dibalik, ya kan? Kalau akhirnya beliau istilahnya gini. Waktu kami tanya, Pak sebetulnya Bapak ini mundur kenapa? Kan kami juga nggak tahu kan, karena pembicaranya hanya beliau dengan presiden. Beliau hanya memesan begini, pokoknya ini konsensus saya dengan presiden. Jadi bahwa makanya beliau itu bukan setelah itu kan jadi utusan khusus kan. Ya. Jadi kalau dibilang beliau tidak mampu, tidak kompeten, tidak ini, nggak mungkin diangkat jadi utusan khusus. Pak Doni tetap menjadi komisaris utama PP, komisaris utamanya Badan Usaha Otorita. Ya. Nah, tapi proses pengambilan keputusan yang kami rasakan memang jauh lebih cepat untuk menyelesaikan proyek itu pada saat itu ya. Lalu kalau soal perbedaan itu beliau memang pernah menyampaikan begini, ada konsekuensi yang harus kita siap menanggung kalau kita melaksanakan pembangunan seperti yang digariskan. Beliau tuh berkaca pada Brasilia, ya di sana itu terjadi pembangunan sudah hampir 70 tahun kalau nggak salah ya. Kawasan inti pemerintahannya bagus, luarnya kumuh. Karena kita membangunnya fokus ke infrastrukturnya ini lebih. Jadi di situ yang membuat tahapan pembangunan ini jangan secepat ini. Nah, Mas Kang Jaka, itu kan membuat akhirnya publik bertanya-tanya, ini kenapa 2 orang penting di otorita IKN itu mundur tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Ya. Karena itu ya. Nah itu kalau persoalan penjelasannya saya sepakat. Kenapa nggak dijelaskan aja sih? Gitu ya? Presiden nggak mau jelasin, Pak Prati nggak mau jelasin kan? Tapi kemudian kan nggak berhenti di situ aja. Iya. Kan baru kemarin nih, berapa hari yang lalu, Deputi Transformasi Hijau dan Digital IKN Muhammad Ali Berawi kan juga mundur. Ya. Jadi ada apa dengan struktur IKN? Atau jangan-jangan bertiga dengan yang terakhir mengambil keputusan mundur, ya udah tahu ini IKN akan mangkrak gitu. Di publik misalnya gitu. Nah ini kenapa lagi nih? Nggak, kalau akan mangkrak, saya yakin itu tidak ada dalam pemikiran beliau. Beliau semua itu sangat menginginkan jadi. Prof. Ali itu yang saya pahami, beliau itu kan sebetulnya kan scholar ya dari UI. Ya. Dan beliau itu termasuk top 2% world scientist. Nah, jadi yang saya tangkap kemarin itu salah satu mundurnya itu ada penarikan dari kampusnya. Fakultas. Nah, karena memang dibutuhkan di kampus. Gitu ya. Dan beliau menyatakan dalam 5 message-nya bahwa perencanaan desain dari smart city segala macam itu semua sudah dia selesaikan. Jadi untuk tahap itu yang kontribusi yang beliau lakukan itu sudah cukup menjadi dasar dan sudah waktunya dia kembali ke
dunia kampus. Kalau yang saya tangkapkan, saya tanya juga, bos. Karena kalau mundur sebetulnya kan istilahnya, saya bilang ini mundur atau apa nih? Ada penarikan dari kampus. Kalau resign kan dari awal harusnya lebih dulu dari saya. Nah, kalau Kang Jaka gimana statusnya? Saya diganti, saya dan Silvi diganti, bukan mundur. Itu harus saya Tapi jelaskan. di Kepresnya sampai kapan? Kepres Masa pengangkatan baktinya saya itu? sampai 2027 karena Nah, 5 tahun. waktu itu Diganti di Oktober 2024. Tapi kalau 3 tahun sebelum harus di Kepres itu selesai iya, waktunya tapi kan? itu kan yang mengangkat dan yang memberhentikan kan sama. Jadi itu hak prerogatif presiden. Gitu kenapa saya diganti, kenapa Bu Silvi diganti. Kita hanya mendapat penjelasan bahwa presiden yang meminta. Gitu ya sudah, kalau presiden yang menugaskan kita mengganti kita kan masa kita protes. Gitu. Ada yang aneh nggak dengan ketika itu diganti? Saya memang ngerasa ada anehnya gini, prosesnya menurut saya agak apa ya, terlalu cepat, terburu-buru. Karena gini, kita kan harus, kalau namanya pergantian, itu kan kita harus membereskan sesuatu. Saya itu dikasih tahu tuh hanya selisih 2-3 hari lah dari proses penggantian. Jadi itu yang menurut saya agak terburu-buru saja. Sebetulnya saya sih anytime siap diganti gitu ya. Cuma kalau seperti tidak ada kesempatan, untungnya saya selalu bikin laporan bulanan. Jadi saya ketika diminta diganti ya saya tinggal kompilasi, saya laporkan ini tugas saya sudah selesai, sampai di sini saya selesaikan. Mas Gitu. Trubus terakhir ngelihat fenomena itu di struktur otorita itu mundur kan, diganti gitu kan. Mas Trubus punya analisa yang agak ketawa-ketawa, ada apa nih jadinya? Pembacaannya bagaimana nih Mas Trubus? Iya, saya melihat betapa lemahnya struktur UIKN itu. Lemah bagaimana? Lemah dalam hal penempatan orang-orang yang harusnya punya istilahnya daya juang menghadapi tekanan baik dari pekerjaan tupoksinya maupun tekanan dari penguasa di atasnya. Kan ini kan seperti tadi dijelaskan bahwa Pak Bambang mundur itu penjelasannya dengan presiden toh. Loh ini masalah-masalah negara kok. Ini masalah publik, APBN anggarannya dari mana? Pajak sampean bayar pajak, saya bayar pajak. Ya kalau Bapak masih mending bayar pajak langsung dapat menikmati karena PNS tahu. Saya bukan PNS. Oh, kalau PNS itu enak. Bayar pajak langsung menikmati, uang dari rakyat itu digaji untuk dia. Sampean saya bayar toh. Kan sekarang masalahnya dapat apa? Nggak dapat apa toh, kita nggak dapat apa. Prestasi yang langsung. Nah, terus akhirnya terkait dengan UN itu harusnya kan dijelaskan dong, Mas. Oh ini Presiden tidak menjelaskan, Pak Pratikno juga tidak menjelaskan sampai yang bersama Pak Bambang juga menjelaskan. Semua jadilah misteri. Kemudian berikutnya terjadi maka munculnya tadi orang jadi berpikir karma daya kan gitu. Jadi di situ ada karma yang karena apa? Karena tekanan dari publik mengenai itu juga besar. Kan protes-protes masyarakat, resistensi masyarakat lokal bagaimana terhadap UIKN itu kan juga tinggi. Apakah itu kemudian ada korelasi kemudian seperti ada sesuatu yang kurang meyakinkan pada diri orang yang ini yang mengerjakan di situ? Itu kan sesuatu yang di Indonesia ini kadang-kadang ada sesuatu yang sifatnya dibaca tersirat, Mas. Ya tersurat lah ya, tersurat. Tapi yang tersirat di balik itu kan kita nggak paham. Nah ini harusnya terlepas dari apapun ya. Saya kecewanya dengan pejabat publik yang berhenti itu tidak menjelaskan secara clear. Harusnya jelaskan. Kalau misalnya Pak ini Prof. Ali Brawi sebagai dulu atasan saya di ADI itu Asosiasi Dosen Indonesia kan ketua. Ketuanya ya. Ketuanya, anggotanya saya dulu pengurus. Saya anggota juga. Saya pengurus. Dulu sempat pengurus. Nah, jadi yang bersangkutan memang ada alasan hitam di atas putih bahwa fakultasnya menarik gitu ya. Tapi kan ini kan bisa dibuat di atas putih, Mas. Tapi kan ada sesuatu di balik itu kan belum tentu. Nah, maksud saya inilah sesuatu momen-momen di mana kemudian nggak perlu dalam tanda petik ngeri-ngeri sedap. Saya setuju dengan yang disampaikan sama Pak Dodi, kan anggarannya diblokir mau progres apa? Gitu aja, tinggal saya mau mundur ya kan nggak mundur bagaimana? Karena saya dimundurkan, saya nggak bisa ini lagi. Timingnya, lini masanya kan bareng ya. Nah, iya, makanya itu lagi diblokir, ini mundur. Betul. Petingginya ini apa lagi jadinya? Ini yang tadi yang seperti Pak Trubus bilang, orang membaca sesuatu di baliknya. Padahal kalau soal beliau itu harus berhenti, itu udah lebih lama dari pelaksanaan. Jadi kalau dikaitkan dengan anggaran nggak ada. Saya bisa konfirmasi itu karena keinginannya berhenti itu berkaitan dengan kebutuhannya di kampus itu. Bahkan dulu saya yang nunggu, jangan sekarang dulu Prof, kita belum selesai anggaran kok, saya bilang gitu. Malah saya yang duluan diberhentikan. Jadi saya bilang ya
Kalau tunggu itu kan tinggal diganti aja kalau kita sudah dianggap tidak diperlukan di situ. Nah ini kan dibalik, yang memerlukannya di kampusnya, gitu. Yang jelas itu perang belum selesai, dia sudah mundur. Nah, itu masalahnya. Padahal kita membutuhkan negeri patriotisme. Kalau memang mau begitu dulu nggak jadi merdeka kita, Mas. Ngotot dulu kan Soekarno nggak mau mikir, wah mau merdeka terus kita mau bagaimana. Akhirnya kan anak-anak muda culik bawa ke Rengas Dengklok supaya ada eksekusi di situ. Karena kalau nggak selesai, kapan kita merdekanya? Berarti ini kan sesuatu yang bukan di mana orang personalianya harus orang-orang yang memang punya fight untuk tetap melaksanakan itu. Tapi ini memang susah di budaya yang sekarang, konteks kekinian. Kenapa? Ya karena ini sebenarnya struktural, Mas. Kalau strukturalnya mengatakan bosnya yang mulia di sana itu mengatakan berhenti, ya selesai. Ini pun nggak berdaya apa-apa. Mungkin di balik apa-apa ini ada. Cuman kan dia nggak mau ngaku kan gitu. Apa-apanya ada kan gitu. Jadi ini kan sesuatu yang harus kita baca secara. Loh, kita publik bebas mau menafsirkan, kan? Tapi soal menafsirkan nih, saya tadi adalah penjelasan-penjelasan yang bisa menjawab kalau tadi ada pertanyaan apakah IKN akan mangkrak, dilihat dari sisi anggarannya, dari sisi personalianya tadi yang ada mundur-mundur segala macam gitu kan. Jadi ya sebenarnya mudah-mudahan senior kita ini tadi. jawabannya nih Mas, saya mau tunggu dulu. Kalau bapaknya ini kan menjawab dari sisi pemerintah, karena beliau pelaku di sana. Kalau saya kan bahasanya bahasa pengamat, Mas. Jadi pengamat itu memang beda. Kenapa itu? Kalau semuanya datar semua, ya nanti saya jadi humas, Mas. Gitu. Ya, bener. Bukan ini, bukan pengamat. Pengamat itu masih ngomongnya menyentil-nyentil, galak-galak juga, Mas. Harus kejam juga, gitu. Karena kalau nggak galak itu pengamat nggak. Kalau saya hanya menggunakan sanad aja. Ini kan sanad, ini bukan tafsir. Walaupun sama, Ilyas dan Isma judulnya gitu loh maksudnya kan. Ya udah, Mas Trubus, Kang Jaka, terima kasih udah memberikan insight kepada publik luas. Ya. Semoga bisa mencerahkan situasi yang sekarang lagi rame soal IKN mangkrak apa enggak gara-gara Menteri Dodi bilang anggaran IKN diblokir. Ya. Sobat TN, silakan untuk ulang-ulang lagi, lebih dari sekali lebih bagus supaya lebih paham tentang penjelasan dari narasumber yang tadi sudah menjelaskan tentang IKN itu mangkrak apa enggaknya, gitu kan. Selebihnya saya pengen Sobat TN untuk terus pantang channel ini, Diskursusnet, karena ini adalah media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kita berangkat bekerja berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik yang universal berlaku di mana-mana di seluruh dunia. Ada pertanggungjawabannya, ada Dewan Pers dan segala macam. Jadi kami media tunduk dari itu. Yang pasti kami bekerja untuk kepentingan publik. Sampai di sini dulu, saya mewakili dua narasumber yang ada di sini. Pamit undur diri. Tabik.